Halo guys, selamat datang kembali di channel gua Alfa Mandiri. Yap, jadi hari ini gua habis belanja nih guys. Belanja produk di marketplace yang akan gua pakai ketika gua recording ya guys ya. Bendanya seperti apa? Bendanya adalah sebuah webcam guys. Ini dia webcamnya. Nah, webcam ini adalah webcam dari NYK Nemesis Severus A96 ya guys. Nah, kenapa gua beli webcam ini? Karena gua melihat di produknya ini dia udah mendukung Quad HD 2K ya guys ya. Dan ini juga udah ngedukung 5 megapiksel dan 60 fps. Juga di sini ada autofocusnya guys. Nah, selintas dari bentuk kardusnya seperti ini guys. Kita lihat di belakangnya juga ada tulisannya juga di sini. Fitur-fitur yang ditawarkannya itu adalah yang pertama adalah plug and play interface. Jadi kita bisa langsung colok ke komputer atau ke laptop kita tanpa harus install aplikasi dari kameranya ini. Lalu yang kedua adalah 2K ya guys. Jadi Quad High Definition ini udah mendukung banget guys. Ke 2K ini mungkin si gambarnya nanti lebih jernih lagi. Lalu dari kameranya ini adalah sudah 5 megapiksel ya guys ya. Dan juga FPS-nya udah 60 fps guys. Tentunya ini bikin gua geraknya nggak ngeblur-ngeblur atau patah-patah ya guys ya, mudah-mudahan ya. Lalu di sini adalah built-in microphone. Nah, jadi di kameranya ini bisa sudah tersedia mikrofonnya. Jadi buat kalian yang Zoom atau yang Skype atau untuk kantoran bisa pakai mikrofon ini. Tapi buat yang rekaman gua saranin sih pakainya itu pakai mikrofon eksternal ya guys ya. Tentunya mikrofon khusus untuk rekaman itu beda. Kalau ini bawaan ini biasanya kurang jernih sih guys, yang gua pernah alami. Oke, ini dia sekilas bentuknya. Kita bongkar ya guys ya. Kita bongkar dulu. Oke nih guys, gua bongkar nih. Nah, pas gua bongkar di sini depannya ada semacam buku panduan ya guys ya. Buku panduan untuk kita pelajari lah bagaimana cara pemakaiannya. Lalu kita buka isinya. Oke, untuk isinya sudah kosong ya guys ya. Nah, ini dia bentuk dari kameranya guys. Kita bongkar. Nah, ini kabelnya ya. Kita akan lihat kira-kira berapa sentimeter panjangnya guys. Lumayan panjang juga, ini sekitar berapa senti kira-kira. Jadi buat kalian yang PC-nya ada di kamar dan perlu colokan ke daerah-daerah bawah atau mungkin PC-nya di kolong dan kita perlu sampai ke bagian monitornya, tentunya ini akan sampai guys. Oke, ini dia untuk bentuk dari kameranya guys. Oke, kita tunggu fokus dulu. Nah, ini dia bentuk kameranya seperti ini guys. Ini ada pelapis ya, pelapis untuk melindungi plastik lah ketika beli baru ya guys ya. Nah, ini dia. Ada tulisannya Nemesis. Dan ini bisa ditekuk ya guys, tekuk ke bawah, ke atas, ke kiri, dan ke kanan. Nah, ini tentunya bisa menyesuaikan di mana kondisi kita ketika saat recording ya guys ya. Oke, ini dia bentuk secara fisik dari kameranya. Kita buka dulu ya. Oh, nggak usah deh karena kameranya nggak ketutup. Nah, cuman sekedar pemberitahuan aja, ini kameranya tidak ada penutup ya guys ya. Jadi kalau misalkan kita butuh privasi ketika kita rekaman, kita bisa tutup dengan kertas atau selotip lah ya, karena nggak ada tutupnya. Oke, kita langsung aja cek di komputernya. Kita pakai OBS atau Prism Live ya guys ya, untuk melihat kualitas dari kameranya. Oke guys, kita udah masuk di layarnya Prism Live Studio ya. Kenapa gua nggak pakai OBS Studio? Karena di Prism Live ini gua mau ngetes berbagai macam background yang bisa kita terapkan nanti di webcam kita ya guys ya. Itu dia fitur dari Prism Live ya guys, yang tidak dimiliki oleh OBS Studio. Oke, kita akan munculkan dulu dari webcamnya ini. Ini kita pilih perangkat penangkap video ya. Gua kasih aja nama NYK. Nah, udah langsung ke detect NYK Nemesis. Oke, kita akan coba perbesar dulu.
Nah, ini dia guys, hasil dari tampilan webcam NYK A96 ini. Perlu kalian ketahui bahwa gua pakai ring light di depan dan lampu kamar. Jadi kalau misalkan dari penilaian pencahayaan ini sangat tidak rekomendasi, dan menurut gua emang ini buram sih guys. Nggak seterang yang biasa dipakai oleh youtuber atau orang-orang yang membuat rekaman video. Tapi secara overall hanya menggunakan ring light ini dan lampu kamar ini, wajah gua atau tampilan dari gua nggak gelap ya guys ya, jadi cukup terang dan natural. Oke, kita lihat dulu settingan bawaannya ketika kita baru pasang webcam ini kita dikasih standar perangkat ya, belum kita setting. Kita akan setting dulu di mode custom. Nah, di mode custom ini kita dikasih yang pertama adalah ini resolusi paling besarnya adalah 2560 x 1920. Tentunya di sini akan membuat tampilannya sangat penuh. Oke, kita akan perkecil dulu ya guys ya. Kita akan perkecil dulu. Lumayan besar sekali gambarnya. Oke, pada resolusi ini tampak sekali gua kelihatan seluruh bagian background ini sangat luas sekali guys ya. Jadi gua terlihat lebih jauh dari sebelumnya tadi karena ini resolusi paling besar. Nah, di sini kita bisa lihat FPS yang digunakan pada resolusi ini adalah 30 FPS. Jadi di resolusi paling besar kita tidak bisa menggunakan FPS 60. Kita akan tes dulu. Nah, kita hanya 30 FPS, tapi dari pergerakan gua sih nggak ini banget sih, nggak patah-patah ya guys ya. Lumayan, karena dalam ketika kita melakukan recording atau kita streaming di YouTube, kita tidak penting amat kita menggunakan 60 fps karena kita bukan syuting film ya guys ya. Di 30 pun kita sudah cukup. Oke, gua akan coba menggunakan settingan ini HD 1920 x 1080. Kita lihat FPS-nya. Nah, kalau di sini kita bisa menggunakan FPS maksimal di 60 ya guys ya. Mana tadi 60? Nah, kita di 60 ini kita coba. Oke, di sini kita menggunakan FPS 60 dan resolusi HD 1920 x 1080. Nah, di sini kalau kita lihat nggak jauh berbeda sih. Untuk pergerakan tangan gua masih terlihat blur ya guys ya. Teman-teman bisa menilai sendiri kualitas dari FPS-nya apakah benar 60 atau masih di 30 ini. Tapi di settingan tadi gua udah setting 60. Lalu kita akan coba di fokusnya ya. Di auto fokusnya kita akan coba dekatkan tangan gua. Ini udah fokus ke tangan, kita langsung ke wajah. Nah, kita tangan lagi. Oke, untuk autofokusnya teman-teman juga bisa menilai sendiri secepat apa ya. Oke, kita akan coba settingan lainnya. Kita lihat, karena ini terlalu melebar background gua kelihatan yang lain-lainnya, maka gua akan setting di 180 x 960 di 60 fps. Nah, kalau ini kan lebih kotak ya guys ya. Nah, ini yang biasanya gua pakai untuk recording ketika bikin video untuk YouTube ya guys. Biasanya kan settingannya itu sangat kecil di sini, dan di sini tentunya dengan settingan sebesar ini wajah gua udah bisa dilihat teman-teman yang nonton lebih jernih, lebih natural. Oke, itu dia tadi sekilas terkait dengan kejernihan gambar, FPS dan autofocus. Nah, di Prism Live ini kita bisa menggunakan background sesuka hati. Kalau misalkan kita bosen dan background kita gitu-itu aja, terlebih kita nggak punya settingan lampu yang bagus kayak yang lain, misalkan ada lampu neon di belakang warna biru dan merah disatukan. Kalau gua ini masih menggunakan ring light dan lampu kamar. Nah, makanya gua perlu kelebihan dari fiturnya Prism Live ini. Kita geser dulu di sini. Nah, di sini kita bisa blurkan background ya guys ya, biar lebih bokeh dan lebih sinematik. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri
untuk gambar untuk apa video gue ini lebih blur di belakangnya, dan ini tentunya blurnya itu bisa kita setting setajam apa, misalkan hanya sampai sini doang atau seperti ini. Nah ini lebih enak sih dilihatnya. Nah, ataupun kalian nggak punya background atau green screen, teman-teman bisa remove sendiri nih otomatis. Nah bisa di remove seperti ini guys, dan tentunya cahaya yang lebih bagus akan membuat pemotongan background ini lebih rata. Nah kalau karena gua ini seadanya, jadi kadang nggak kepotong guys, apalagi kalau misalkan dekat kursi ya kursinya kena nggak kepotong. Bisa juga kita menggunakan background dari gambar yang kita sediakan. Nah kayak gini contohnya, atau kayak gini. Nah banyak pilihan guys. Oke, tapi gue lebih suka sih sebenarnya yang ya apa adanya lah. Kamar gue berantakan juga gak apa-apa ya. Oke, tadi ada yang belum gue infokan bahwa webcam NYK A96 ini di bawahnya itu ada semacam colokan untuk tripod. Jadi teman-teman bisa pindah-pindahkan sesuka hati posisinya menggunakan tripod, jadi nggak mesti ditempel di atas monitor ya. Ini kelebihan satu lagi dari webcam NYK A96 ini. Dan tentunya dari gambar lumayan bagus, terlebih dengan cahaya gua yang kurang maksimal ini, di harga 500-an masih dibilang mantap-mantap lah, karena ini belum masuk juta ya guys ya. Oke, itu dulu mungkin review dari webcam NYK A96 ini. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi teman-teman yang sedang memilah-milih webcam untuk recording, streaming dan lainnya, atau teman-teman yang memang sudah melirik produk ini dan butuh review yang sudah pakai gitu ya. Oke teman-teman, sampai ketemu ya di video lainnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.